dari Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Bisnis Jual Beli Online atau Online Shop dalam Hukum Islam dan Hukum Negara oleh Tiranul Fitria dari STI AAS Surakarta. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 di Indonesia ditemukan pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020. Pada tanggal tersebut, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo menyebutkan ada 2 warga negara Indonesia atau disingkat dengan WNI yang positif terjangkit virus corona. Keduanya merupakan warga Depok, Jawa Barat. Dan pada akhir Maret 2020 silam, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 1.528 kasus. Dari jumlah itu, korban yang meninggal mencapai 136 orang dengan jumlah yang sembuh 81 orang. Nah, oleh karena itu, untuk menghentikan jumlah penyebaran virus, pemerintah menganjurkan untuk social distancing, bahkan banyak aktivitas di luar ruangan dihentikan, baik dalam segi pekerjaan, pariwisata, dan lain sebagainya. Dari fenomena tersebut, sistem online shop sangat diperlukan. Mengapa demikian? Karena dengan sistem yang tidak bertatap muka, kita dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan sehari-hari dengan tidak harus melakukan kontak fisik dengan orang lain, dengan sistem pesan, bayar, dan antar. Akan tetapi, biarpun online shop ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, hal tersebut harus ditinjau lagi baik itu hukum Islam maupun hukum negara. Di dalam penelitian ini, di pendahuluan beliau mencantumkan bagaimana cara manusia bermuamalat, dan peneliti menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun, dalam surat tersebut tidak dijelaskan mengenai sistem jual beli online. Oleh sebab itu, peneliti ingin melihat bagaimana hukum jual beli online dalam perspektif Islam, apakah diperbolehkan atau tidak. Di pembahasan dalam penelitian ini, sama halnya dengan kerangka teori yang digunakan untuk menunjang suatu penelitian, teori-teori yang digunakan juga dalam buku-buku dan pakar-pakar yang sudah ahli dalam bidangnya, seperti jual beli dalam Islam. Di dalam penelitian tersebut mencantumkan menurut surah Wardi, kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual dan sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dari sabda Nabi Muhammad SAW dari Rifa'ah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad ditanya pencarian apakah yang baik, beliau menjawab, ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih. Ada juga menurut Hidayat, jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Dari definisi di atas, baik itu menurut hadis Rasulullah dan pakar-pakar jual beli, itu diperbolehkan asalkan dengan cara yang bersih atau dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Di pembahasan juga dijelaskan jual beli di zaman Rasulullah SAW. Dahulunya sistem jual beli kita kenal dengan sistem barter, dan transaksi perdagangan dilakukan dengan cara langsung dan berhadap-hadapan. Namun, dalam perkembangan di zaman kontemporer ini, di mana teknologi semakin canggih, orang bisa melakukan perniagaan dan transaksi melalui teknologi yang canggih atau biasa disebut dengan jual beli online. Dan dalam perkembangan zaman saat ini, kita tidak dapat mengelak bahwa fenomena jual beli online telah tumbuh dan menjamur di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu jual beli online atau bisnis online. Jual beli online diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Menurut Suherman, jual beli via internet yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau internet, baik berupa barang maupun berupa jasa. Bisnis online syariah bisa dikatakan berkembang. Sistem ekonomi syariah yang kini tengah populer di masyarakat membuat banyak orang beralih ke bisnis online yang sesuai dengan aturan ajaran agama Islam. Lalu, bagaimana dengan pandangan Islam mengenai bisnis ini? Pada dasarnya, bisnis online ini sama dengan bisnis offline seperti biasanya. Yang membedakan keduanya hanya lokasi dan tempat bisnis yang dijalankan. Dalam bisnis offline, terdapat toko, sedangkan bisnis online menggunakan media internet
sebagai berjualan sekaligus media berpromosi. Dapat kita ketahui, online shop itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya adalah lebih menghemat dan mengefisienkan waktu dalam berbelanja. Pilihan yang ditawarkan juga beragam dan pembeli dapat berbelanja barang di negara lain secara online dan harga barang tersebut termasuk terjangkau. Setiap ada kelebihan, pasti terdapat kekurangan. Kekurangannya yaitu barang tidak dapat dicoba, terkadang barang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, pengiriman yang tergolong mahal, dan memiliki risiko terhadap penipuan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini juga untuk menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah, serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Dari pembahasan hukum jual beli online dalam hukum negara dijelaskan dalam pasal 13 KUHP Perdata adalah suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Indonesia sebagai negara hukum terhadap suatu perkara langsung berlandasan dengan undang-undang. Semua itu dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Maka jual beli online dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik atau ITE. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan tentang transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Dalam jual beli, banyak konsumen yang mengeluh karena barang yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Adapun pidana bagi seseorang yang melakukan penipuan dalam media elektronik seperti dalam jual beli online dijelaskan dalam pasal 45 ayat 2 yang menyatakan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, adapun hukum jual beli online atau bisnis online menurut Islam, yaitu dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli, dan penipuan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka atau antar karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Nah, terdapat juga beberapa syarat-syarat diperbolehkannya jual beli lewat online, yaitu tidak melanggar syariat agama dan adanya kesepakatan perjanjian di antara dua belah pihak. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini, artikel jurnal ini adalah bahwasannya bisnis online shop diperbolehkan selama tidak merugikan kedua belah pihak dan memenuhi aturan-aturan, baik itu aturan menurut Islam dan negara. Dari pendahuluan pembahasan metodologi penelitian dan kesimpulan semua itu dan metode yang digunakan dalam penelitian ini sudah tepat dan cocok digunakan dalam penelitian. Karena pada judul yang memang mengharuskan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori dalam penelitian ini cocok dan tepat dalam pembahasannya dan hasil dari penelitian ini menjawab rumusan masalah yang terletak pada pendahuluannya, yaitu ingin meninjau atau mengkaji lebih lanjut mengenai bisnis online shop di dalam hukum Islam dan hukum negara. Cukup sekian review artikel jurnal saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.